Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sukacita yang luar biasa. Mari siapkan hati kita, bebaskan roh kita dimanapun Bapak Ibu berada. Walaupun lewat ibadah online, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Percaya bahwa kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika membuka hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari yang baru, minggu yang baru Engkau berikan bagi kami. Semuanya bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena cinta kasih Engkau kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir dalam rumah tangga kami pada saat kami menyaksikan ibadah ini Tuhan. Ada pengurapan Allah, ada Roh Kudus, ada kekuatan daripada Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan yang luar biasa terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Shikarala balaba shikarala yana moshe danana mashe. Haleluya Yesus Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan kepada Tuhan, ku tahu
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Yesus, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Yarala basyarala yarala yarala yana mosyik yarala yarala basyana yana mosyik yarala yarala yana mo. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih. Kau selamanya Allah kami. Kemuliaan-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang hidup. Sepanjang hidup kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
senyum yang terbaik, sekeluarga bersama-sama. Yang terindah kita mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan di atas kepala kita. Kita bersuka cita karena kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, nyanyikan bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Kami mau memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saatnya kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan setiap firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Lewat firman Tuhan kita diubahkan, lewat firman Tuhan kita dipulihkan, lewat firman Tuhan kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kami percaya Kau Tuhan, ada mujizat firman-Mu. Kami percaya Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, yang disertai Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua tetap sehat karena perlindungan Tuhan terjadi. Bahkan Tuhan sangat mengasihi buat Bapak Ibu saudara semua. Kalau di tema bulan ini Kunci Daud kasih tema tinggal di dalam kasih Tuhan. Kenapa tema ini harus kita mengerti, menangkap bahwa kalau saya lihat salah satu kebutuhan utama manusia yaitu mengasihi dan dikasihi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam firman-Nya yaitu atau hukum yang terus disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada seluruh manusia atau pengikutnya, yaitu tentang kasih. Bahkan sampai terkenal dengan rekan-rekan kita, teman-teman kita di luar yang percaya Yesus bahwa Kristen itu identik dengan kasih. Karena yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih. Bahkan sampai dijadikan hukum di sana, hukum yang utama dan terutama. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kasih ini harus nyata di dalam kehidupan orang percaya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan baca firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9 dan 10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus menyampaikan tinggallah di dalam kasihku. Kalau saya perhatikan bahwa kasih daripada Allah dan kasih manusia itu sangat jauh. Karena kasih Allah itu tidak akan pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Tapi kasih manusia itu labil, terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan suasana, terpengaruh dengan kondisi kehidupan seseorang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan di sini bahwa tinggallah di dalam kasihku. Nah, kasih di sini kalau saya lihat dari bahasa aslinya, yaitu di sini ditulis pakai kata agapau atau agape, kasih Allah. Bukan kasih manusia yang disebut eros, filia atau storge. Lah, kasih manusia itu tidak pernah kekal. Dan kasih manusia itu kebanyakan gagal. Tapi kasih Allah tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan di sana tinggallah di dalam kasihku. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa di sini kata tinggal yaitu berhubungan. Kata tinggal itu bisa melekat di sana. Kata tinggal itu bisa kedekatan. Kata tinggal itu juga bisa saya sampaikan menjadi sumber. Di saat kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kasih yang ada di dalam diri kita, yang kita keluarkan itu adalah kasih Tuhan.
Sebab kalau yang kita keluarkan ini adalah kasih manusia, maka kasih itu tidak akan pernah sempurna. Kasih itu akan terbawa dengan keadaan. Seperti di dalam firman Tuhan, Matius 5 ayat 46a, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Lah ini menunjukkan bahwa kalau manusia itu mau mengasihi di saat ada seseorang yang mengasihi. Tapi bagaimana kalau orang itu bencekno, maaf megelno? Apakah kita tetap bisa mengasihi? Itu sulit. Kalau kita pakai kasih yang dari manusia itu sendiri. Makanya Tuhan berkata bahwa tinggallah di dalam kasihku. Artinya kasih Tuhan itu jadikan sumber. Jadi yang pertama Tuhan Yesus jadikan sumber. Sebab dia adalah kasih. Sehingga yang keluar di dalam diri kita, maka kasih yang kita salurkan kepada orang lain, karena saat ini lingkungan kita membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, maka kasih Allah itu tidak ada syaratnya, tanpa syarat. Kasih Allah tidak tergantung oleh keadaan, kasih Allah tidak pernah berubah, kekal. Makanya Bapak Ibu, di saat kita semakin dekat, karena hukum kedekatan atau persahabatan itu dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya percaya kita akan dipengaruhi oleh Tuhan. Gak mungkin kita mempengaruhi Tuhan, tapi yang jelas kita akan dipengaruhi oleh Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Lah ini yang kita butuh, harus semakin dekat, jadikan dia sumber. Supaya kasih Allah itu semakin nyata di dalam diri kita. Kita mampu mengasihi orang yang membenci kita, yang mengecewakan, bahkan orang-orang yang mungkin memfitnah, kita bisa memberikan kasih itu tanpa syarat. Itu enggak gampang. Makanya firman Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Artinya sesuatu ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak gampang. Tapi harus kita lakukan di sana. Jadi jadikan Yesus sebagai sumber kasih itu supaya kita bisa mengasihi. Dan di saat kita bisa mengasihi, saya percaya Tuhan terus memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita untuk tetap menjadi berkat, berdampak dimanapun kita berada. Salah satu juga ajaran yang diajarkan Yesus, dimanapun kita berada kita harus berdampak. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi jawaban. Saat ini dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, jadikan jawaban buat keluarga Bapak Ibu. Di lingkungan, jadikan Bapak Ibu jawaban bagi lingkungan yang ada. Di pekerjaan, yang karyawan, jadikan pribadi Bapak Ibu jawaban bagi karyawan-karyawan yang lain. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu akan menjadi jawaban, menjadi berkat. Dan itu suatu kebanggaan. Tapi ingat, harus ada kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang sempurna, yaitu kasih seperti dari Allah itu sendiri. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kasih itu, dan kasih itu tidak akan pernah berubah, yaitu kasih Allah. Yang kedua, bahwa yang pertama tadi, jadikan Yesus atau Allah itu sumber daripada kasih yang kita akan berikan kepada yang lain. Yang kedua di sini Bapak Ibu, kasih dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang taat pasti itu didasari dengan kasih. Tapi orang yang memiliki kasih, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, pasti dia akan kerjakan. Jadi ketaatan dan kasih kalau saya lihat itu tidak bisa dipisahkan. Di ayat yang 10, jikalau kamu menuruti, kata menuruti di sini ada suatu hal yang dikerjakan di sana, harus dikerjakan, yaitu yang berbicara ketaatan. Perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Bapak Ibu, kasih ini bergerak di saat ada suatu ketaatan. Kasih ini menjadi nyata di saat kita ada suatu ketaatan di sana. Kasih ini menjadi sempurna, terbukti di saat ada ketaatan di sana. Makanya yang kedua, orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan itu ada ketaatan. Pinter itu perlu, kemampuan luar biasa itu perlu, bakat talenta itu perlu,
Tapi yang lebih daripada semuanya itu ketaatan. Karena sepandainya orang itu, sepinternya, sehebatnya orang itu, tanpa ada ketaatan tidak ada artinya. Untuk itu mari kita belajar terus taat. Sebab Tuhan tidak pernah yaitu menilai seberapa banyak kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan menilai ketaatan kita, yaitu melakukan di sana. Tuhan cuma melihat seberapa banyak kita tahu kebenaran firman Tuhan. Sehebat apa tentang kita mengerti tentang firman Tuhan. Tapi Tuhan menilai seberapa ketaatan Bapak Ibu Saudara. Sedikit ketaatan mengandung nilai yang cukup besar. Makanya Bapak Ibu, yang kedua di sini, yang tinggal di dalam kasih Tuhan, itu ditandai dengan ketaatan. Taat. Mari Bapak Ibu, jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Yang terus mau belajar, mengarahkan diri, mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan tunggu tahu firman Tuhan banyak, jangan tunggu pinter dulu, tapi apa yang kita tahu, sedikit yang kita tahu kita kerjakan. Itulah lebih hebat daripada orang yang tahu banyak tapi tidak ada ketaatan sama sekali. Pribadi yang taat perlu dikembangkan di sana. Yesus memberikan teladan. Kalau kita lihat tadi di ayat 10, memberikan teladan bahwa Yesus mengasihi kepada kita karena Bapa lebih dulu mengasihi. Artinya di sana Tuhan Yesus taat mengikuti teladan Bapanya. Lah kalau kita disebut anak daripada Tuhan Yesus, pasti kita akan berusaha teladan yang diberikan Yesus itu kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada ketaatan, tidak mungkin kita akan bisa mengerjakan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tapi di saat kita mau di sana, yaitu mengerjakan apa yang diberikan teladan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan taat mengerjakan. Dan kasih Tuhan itu semakin sempurna. Dan kasih yang ada dalam diri kita itu semakin nyata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu semakin nyata di saat kita tahu mengerjakan tadi di yang pertama, dia sebagai sumber, yaitu kasih yang sempurna, mengerjakan mampu mengasihi orang yang menyakitkan, yang megelno, yang membuat kita sakit hati, tapi kita tetap bisa mengasihi. Yang kedua, kita mengerjakan, mewujudkan kasih yang kita terima itu dengan ketaatan itu. Maka di sana kita akan bebas. Orang yang tinggal di dalam kasih Allah itu akan bebas. Bebas dari kebencian, bebas dari sakit hati, bebas dari curiga, bebas dari dendam, bebas dari amarah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di saat hati kita nggak beres, maka apa yang kita kerjakan itu gak beres. Suatu kesaksian yang terjadi di minggu-minggu kemarin. Puji Tuhan, saya lagi bangun rumah. Tapi di saat ada beberapa barang-barang saya yang hilang. Yang terakhir cukup lumayan, alat-alat tukang, ya bor, ya circle, hilang semua. Kemudian saya sangat jengkel. Karena sudah ketahuan ada masih family itu suka nyuri. Lah di saat saya jengkel, marah, saya mengerjakan pekerjaan itu, hasilnya nggak bagus sama sekali, malah nggak karuan. Tapi di saat saya mulai belajar mengampuni, mengasihi, dan pekerjaan saya mulai bisa lebih baik daripada di saat kondisi hati saya marah, jengkel. Karena terus sepertinya kayaknya mengganggu, mengacaukan gitu. Jadi kadang-kadang barang yang tidak berharga itu diambil. Ya cukup sering gitu. Tapi puji Tuhan, saya bisa mengampuni. Saya bisa menguasai hati saya. Saya minta kasih Allah itu memenuhi di dalam hati saya. Sehingga saya terlepas dari amarah, dendam, ya, pegel. Saya sampai berkata waktu itu,
Coba saya lihat gitu, wes tak hukumno sampai seperti itu. Tapi di situ dampaknya ke pekerjaan yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, mari tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan mengontrol kehidupan Bapak Ibu, sehingga hasil daripada apa yang kerjakan, baik rohani maupun jasmani, pasti memuaskan, menghasilkan yang bagus. Jadikan Yesus sumber daripada segala sumber kasih yang sempurna, yang tidak pernah gagal. Dan kemudian kita pacu diri kita untuk terus taat, untuk mengerjakan yaitu pekerjaan Tuhan. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kasih Tuhan semakin melimpah memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu senantiasa diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah, pekerjaan diberkati, anak cucu dilindungi oleh Tuhan, keluarga besar dilindungi oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa meresponi firman Tuhan, biar firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan, menyadarkan kita untuk kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah kekuatan, Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan, dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya menjadi penguasa tunggal. Jadikan seluruh jemaat-Mu, GBI Kunci Daud, tetap kuat di dalam Tuhan, mengalami pertumbuhan pengenalan Tuhan semakin kuat, semakin nyata. Bahkan kasih Tuhan itu semakin sempurna, bahkan menjadi berkat, yaitu kepada di mana para jemaat-Mu berada. Kasih Tuhan tersalur terhadap lingkungan keluarga, dan nyatalah kuasa Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan, bisa mengangkat tangan. Tuhan yang terus memberkati, melimpahi dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Bapa di surga, memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada, engkau disertai Tuhan, engkau dilindungi Tuhan. Kuasa darah Yesus yang tutup bungkus, menjauhkan daripada sakit penyakit, menjauhkan daripada virus yang mewabah saat ini. Engkau ditahirkan di dalam nama Yesus. Engkau disertai di saat engkau keluar, disertai engkau di saat engkau masuk. Engkau diberkati bakulmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati dimanapun engkau berada. Biarlah sukacita Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang luar biasa menguatkan kehidupan kita oleh hambanya Pak Mestari. Kami percaya bahwa berkat-berkat Allah melimpah atas kehidupan Bapak sekeluarga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan Yesus, sekali lagi kita berikan salam senyum yang terbaik, kiri kanan depan belakang semuanya sekeluarga bersuka cita. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan berdoa persembahan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami sudah bersekutu dengan Engkau lebih dalam, kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan bagi kami, untuk Pak Mestari dengan firman Tuhan yang luar biasa. Berikan hikmat, pengetahuan yang luar biasa daripada Tuhan melingkupi kehidupan beliau. Setiap pergumulan yang beliau naikkan kepadamu Tuhan, Engkau jawab seturut dan kehendak-Mu Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pelayanan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat yang terbaik juga sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan Yesus. Kita mau menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat
Tuhan Yesus memberkati.